ratusan ayat di dalam Bible yang mengatakan Kristen harus menyembah Yesus yang dinyatakan mayat. Ya, terbukti secara data kau menyembah mayat. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Bang Juma bisa buktikan nggak kalau Al-Araf 143 itu yang benar bukan kitab Musa yang di dalam Keluaran 33? Saya katakan Al-Quran surah Al-Araf itu gugur ketika Anda mampu menunjukkan kitabnya Nabi Musa. Benar-benar kitabnya Nabi Musa, bukan kitab dari Septuaginta. Mana Anda bisa tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa? Al-Quran menerangkan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Kitab saya mengatakan bahwa ahli kitab menyembunyikan kitab tersebut. Anda bisa menunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa yang diterima? Kalau Bapak menggunakan narasi ahli kitab menyembunyikan kitab sebenarnya, Bapak bisa tunjukkan kira-kira kitab yang sebenarnya, Pak? Coba. Kan disembunyikan. Narasinya katanya ilmiah. Katanya kan ilmiah. Katanya akademis. Mereka yang punya itu sudah yang punya kitab kami. Itu kan Nabi Musa, bukan kalian. Makanya tadi ku katakan kalian ini sopo. Kitabnya orang Yahudi kok kalian klaim. Sebentar, nanti aku minta gini masa sebentar. Iya, silakan. Bentar ya. Nanti aku minta waktu ya untuk mendalami makna dari Yeremia 31 sampai 33 hadapi tadi Bang Suma dengan ilmu. Ayo. Silakan. Ada, Bang. Ilmu kamu sangat berganda. Al-Quran saya menerangkan kitab itu telah disembunyikan. Kalau kitab itu tidak disembunyikan, tentu saudara bisa menunjukkan. Mana? Udah salah naratif. Bang Juma. nanti aku waktu ya. Silakan. Nanti aku kasih waktu ya. Gini Bang. Aku minta waktu aja. Bang, saya udah pernah bahas Al-Araf 143 ini di roomnya Bang Billy Yahudi bersama Sueb dan Kiryas Moto. Mereka nggak bisa jawab, Pak. Sekarang mana Kamu tunjukkan jawab, kitabnya? Pak. Saya cuma minta Pak. pembuktian kitabnya Nabi Musa. Karena kitab saya itu nggak bisa jawab, Pak. Kitab saya menerangkan itu ya itu, Pak. Kitab saya menerangkan. Kitab saya menerangkan kitab-kitab itu disembunyikan. Ayo. Silakan, Pak. Ayo. Jangan silakan. Bang Suma bentar ya. Nggak usah saling motong gitu kan. Kan penonton sini juga mau edukasi. Lalu yang saya lucunya begini. Kan Pak Musa sudah tunjukkan bahwa kitab Musa ini yang gini. Yang mana ada? Siapa yang percaya? Mana dasarnya? Ya, lalu kalau Pak Suma mengatakan bukan, Pak Suma tunjukkan kitab Musa yang asli itu yang mana? Al-Quran saya pikir Anda bisa membantu. Saya pikir saudara bisa membantu. Ternyata nggak bisa. Kita kan udah tunjukkan nih, ini kitab Musa nih, Keluaran 33 yang ditunjukkan Pak Musa. Lalu Pak Suma mengatakan, oh bukan yang itu. Nah, Pak Suma tunjukkan kalau bukan yang ditunjukkan Pak Musa, yang aslinya yang mana. Nah, itu yang kita mau tahu, Pak. Seperti itu. Oke, saya jawab. Kitab suci Al-Quranul Karim mengatakan kitabnya Bani Israel itu telah disembunyikan. Oke, teman-teman, ini debat kusir kayak begini, teman-teman. Anda sekarang menampilkan. Kenapa saya bilang debat kusir? Anda sekarang menampilkan. Kenapa? Tolak ukurnya beda gitu loh. Buku terjemahan yang Anda tampilkan. Mana saya mau tahu? Yang Kristen tolak ukurnya Bible, yang Muslim tolak ukurnya. Saya mau lihat. Quran. Jadi debat kusir. Kitabnya Nabi Musa yang Anda pegang, karena patokannya nggak sama gitu loh. Yang Nabi Musa terima, yang harus dilakukan di sini. Gimana caranya biar nggak debat kusir? Itu harus pakai dalil yang sama. Mana kitabnya Nabi Musa? Coba tunjukkan ke saya. Ini debat kusir, teman-teman. Kalau saudara tidak bisa membuktikan kitabnya Nabi Musa, berarti Al-Quran tidak salah. Bahwa kitab itu disembunyikan. Ini debat kusir. Kalau kayak gini namanya debat kusir. Yang Muslim tidak pakai Bible sebagai tolak ukur. Yang Kristen tidak pakai Quran tolak ukur. Jadi debat kusir.
Di mana kitabnya Nabi Musa Nah, itu? sekarang gini aja Kipli, kamu berani nggak diskusi pakai waktu? Mana kitabnya Nabi Musa? Tunjukkan ke saya mana. Biar saya timer, Bang Edi. Berani nggak diskusi pakai waktu? Ya silakan. Mana tunjukkan saya timer bisa yuk. Kalau mau yuk. Motong terus pembicaraan. Kapan kita mendengarkan? Kami juga mau pintar dengan yang di bawah ini nah. Ya. Nggak ada Iya, kita saya dengarkan. minta datanya kitabnya Nabi Musa yang Ayo ori. kita diskusi pakai waktu. Mana? Tunjukkan ke saya mana. Kau dari tadi ditanya Bang Juma mau Ayo kita diskusi pakai waktu. Pertanyaan orang. Sekarang kita diskusi pakai waktu, membahas kalian menyembah Muhammad gimana, berani nggak? Bang Edis begini. Bahas kitab sucinya agama Yahudi yang kalian rampok. Sabar. Izin sebentar. Tadi Bang Kasih Juma waktu, belum menjawab pertanyaan Bang Gabriel. Tolong jelaskan tentang Nur Muhammad. Betul. Itu pun belum kami dengarkan. Coba Bang Iya, Juma betul. kesana sini. Juma ini kalau dia ketemu dengan saya Timer, hanya yuk, 2 menit timer, dia yuk. sudah keok. Kami juga mau Ada pintar. timer, silakan. Oke, coba kita tes lagi. Juma, saya minta tolong coba jelaskan tentang Nur Muhammad. Kau nggak usah jelaskan agama Kristen, agamamu saja yang kau jelaskan. Nur Muhammad coba jelaskan. Itu inter saya berarti, internal saya. Oke. Ya nggak berani dia bahas itu, nggak berani. Bang Juma dengarkan. Kenapa? Dengar. Kenapa Anda ingin membahas Nur Muhammad? Kenapa? Nggak bakal berani dia bahas itu, nggak bakal berani. Anda sudah sampai ke level marifat Di gitu. layar besar. KTP, Bang KTP. Udahlah, bilang aja kalau nggak berani, kabur dia. Lari dia. Jadi segitiga merah banyak. Kalian tidak akan sampai ilmunya kepada ilmu al-qalam al-a'la. Kamu berani nggak diskusi bahas Nur Muhammad? Berani nggak? Al-ruh al-malak, al-ruh al-ilahi dan al-ruh al-quddus. Kalian tidak akan sampai. Ayo diskusi bahas Nur Muhammad, berani Nggak akan nggak? sampai, nggak akan sampai. Ini apakah kamu paham tentang ilmu al-qalam al-a'la? Berani enggak? Saya tanya dulu. Ya, makanya kamu jelaskan. Saya tanya dulu. Kalau kamu udah sampai ilmunya ke sana, Kamu jelaskan tentang Nur Muhammad. Makanya kamu jelaskan. Gitu. Oke, baru sampai ke sana ilmunya. Habiskan waktu Ayo ilmu kamu tinggi. jelaskan Nur Muhammad ya. Ilmu Bukan cuman suara Itu- kamu aja yang besar. Sekarang suara saya besar nih. Itu ibaratkan bayi diberikan makanan Ayo, jagung. saya udah dibeliin Nggak akan perangkat ini sampai loh. ke Saya udah sana. dibeliin perangkat basoka ini. Al-qalam al-a'la dan al-aqal awal, kalian tidak akan sampai ilmunya ke sana. Bagaimana amar Allah, al-ruh al-malak, al-ruh Hanya al-ilahi dan jelaskan. al-ruh al-quddus. Ilmu Anda tidak akan sampai ke sana membahas itu. Oke? Ya udah, maka justru karena ilmu kami nggak sampai, makanya kau Tidak akan jelaskan. sampai saya ajarkan 30 tahun di hadapan kalian tidak akan sampai. Wah, makanya jelaskan tentang Nur Muhammad itu. Tidak bisa. Laksana kalian itu Aku tanya sama kau, betul nggak Nur Muhammad tuh menciptakan langit dan bumi? Botol kosong yang tertutup. Mending Anda belajar tentang Nah, ilmu Nur yang Muhammad tadi. itu menciptakan langit dan bumi. Kau jelaskan itu. Mending dengarkan, mending kita membahas kalian 7 orang Oh, nih. kalau mau besar-besaran suara sekarang, ayo besar-besaran suara sama saya. Kalian 7 orang nih, buktikan bahwa kitabnya orang Yahudi itu adalah untuk Nggak, kalian. kamu lawan saya aja, ayo. Kamu lawan saya aja gimana? Oke. Gimana? Gimana? Jangan ada yang menjawab sebelum. Sekarang gimana? Berani nggak kau jelaskan Nur Muhammad yo? Saya kalau mau membahas ilmu itu, saya tanya dulu kalian mengerti al-qalam Ya al-a'la? udah, sekarang jelaskan. Enggak ngerti. Lu kan yang Mengerti ajaran kami, al-qalam gitu loh. al-a'la? Nah, Mengerti? Kalau nggak mengerti, Nih, kami nggak berarti ngerti nih tentang Nur Muhammad. Sekarang mau jelaskan. Berarti Itu Nur tidak Muhammad. bisa. Betul nggak Nur Muhammad itu pencipta langit dan bumi? Berarti tidak bisa masuk ke ilmu itu. Sama ibaratnya ketika Nggak apa-apa. dikatakan Betul nggak? Jelaskan dulu. Apakah Nur kalian Muhammad itu bisa pencipta langit dan renang? bumi, betul nggak? Apakah kalian bisa renang? Kalian katakan tidak bisa. Ya nggak bisa aku bawa ke laut. Dia besar-besaran suara. Ayo kalau besar-besaran suara, ayo. Nggak bisa.
nggak bisa. Nur Muhammad Jadi itu jelaskan dulu. sekarang lah kalian sudah banyak orang ini. Ada si Rati. Ayo, mari kita buktikan kitabnya orang Yahudi. Kipli, kau berani nggak pakai waktu? Berani nggak? Apa yang berani? Kalian buktikan satu aja nggak bisa satu, tahu. dua, Berani nggak tiga, pakai empat, waktu? lima, enam. Kamu Nah, ini diskusi. ada Ya 6 udah. orang. Kalau kamu takut bahas Nur Muhammad, kita bahas yang lain gimana? Ada 6 orang. Ada 6 orang Kalau kamu Kristen di takut bahas sini. Nur Muhammad, gini aja Saya gini. minta- Kamu kan takut bahas saya Nur minta- Muhammad. Kamu kan Saya takut bahas minta Nur Muhammad. teman-teman. Sekarang ayo kita bahas yang lain. Gimana? Berani nggak saya kamu? saya minta Mute. Jadi saya gini loh, minta 6 teman-teman. orang ini bahas Bro, kitabnya bro, Yahudi bro. itu untuk orang Kristen. Nah, gitu. Bro Zuma, kita Ya. diskusi kan pengen belajar ya kan. Jangan Ya. lagi banan suara, apalagi bilang framing. Oh kalian kan berenam. Jangan kayak Iya, gitu. kalian Kita 6 diskusi orang. di sini. Kalian 6 orang bahas tentang kitabnya Yahudi. Apakah kitabnya Yahudi itu untuk orang Kristen? Kan gitu poinnya. Untuk kalian bisa. Untuk kalian bisa. 2, 3, 4, 5. Pernah itu diskusinya. Sudah 7 orang loh ini. Sudah 7 orang kalian. Suma. Ayo. Apakah Suma. kitabnya Yahudi Kamu berani nggak? yang datang Gitu loh. kepada orang Yahudi itu untuk orang Kristen? Kitabnya Gitu. Gitu loh temanya. Sekarang kamu berani nggak? Bentar. Kalau Oke. bikin tema gitu teman-teman, bikin tema itu yang netral. Ya. Itu nggak netral. Apakah kitabnya orang Yahudi itu untuk orang Kristen versus Al-Quran untuk seluruh umat manusia? Ayo. Ayo. Relevan dong. Debat kusir aja itu nanti tuh. Dengarkan. Apakah Taurat dan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia? Itu temanya. Temanya apakah Taurat dan Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia? Orang tentang ke Nur Muhammad aja kau nggak bisa jelaskan mau kemana Apakah Taurat Ini bahas Nur Muhammad tuh bakalan lari dia bahas Nur Muhammad. Apakah Taurat Tidak akan lari. atau Al-Quran yang diwahyukan untuk seluruh umat manusia? Gini aja Ayo. Kipli, kamu berani nggak bahas Nur Muhammad? Berani nggak? Ayo. Dulu kau jelaskan Nur Muhammad Iya kan dulu lah. Mau nggak bahas Iya, itu dulu? mau nggak bahas itu, bro? Kau berani? Taurat atau Al-Quran Kalau kau nggak berani bahas Nur Muhammad, ayo kita dua arah, kita pakai waktu gimana? Iya. Nah, tuh gimana tuh tanggapi Bang Edis? Temanya sudah jelas. Dua arah pakai waktu tuh gimana? Ya, ini sudah 2 arah. Ini sudah 2 arah. Iya, kami Ini sudah 2 ngajukan arah. Muhammad, bro. Taurat atau Al-Quran Jangan yang ecek-ecek. diwahyukan Topik untuk ecek-ecek. seluruh umat manusia. Ayo. Jangan topik ecek-ecek Kipli, ayo gimana? Jangan topik ecek-ecek. Mana ada ecek-ecek itu? Mana ada ecek-ecek? Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Saran saya kalau Suma tidak mau tendang aja, dia dapat koin, dia cari koin itu. Bahas Al-Qurannya dia nggak mau. Kalau saya cari koin, Dia cari koin. Teman-teman, Umat Muslim juga kalau dia dapat tidak koin. mau tendang aja, dia lagi cari koin itu. Tendang aja, dia nggak mau bahas Quran saya Muhammad itu. kemanapun pasti dapat koin. Dia cari koin, teman-teman, tendang aja, dia nggak mau kemanapun bahas pasti Nur dapat Muhammad koin. itu. Kalau saya mau koin, saya tinggal Kenapa live kau sendiri. sekali-sekali bahas Al-Quranmu semua? Kalau Nur Muhammad tuh gimana? 3, 4, 5, 6, 7 orang. Kamu 7 kan selama orang. ini kan bahas Kristen mulu. Sekali-sekali lah bahas Al-Quran. Gitu loh. La haula wala quwata illa billah. 7 orang. Berani nggak sesekali kau bahas agamamu? Ayo 7 orang. Yalah 7 orang. 7 orang di sini membahas tentang Taurat dan Al-Quran. Kita bahas tentang Taurat dan Besar-besaran Al-Quran. suara aja ngapain Kipli? Taurat dan Al-Quran. Mana dua kitab ini
yang kemudian dikhususkan, diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Kenapa kalian takut? Karena Taurat Apa itu kayak gitu tuh buat apa? Ayo. Suma, Yeremia 8 ayat 8. Nabimu menghilangkan hukum Taurat. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ya, khusus ayat 17. Makanya nabimu tidak mengikuti hukum Taurat. Sudahlah. Makanya kita aneh-aneh aja lu. Bom, makanya kita bahas apakah Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Kan temanya itu, apakah Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Sehingga agama Kristen mengambil kitabnya orang. Sehingga kitabnya Kristen itu kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama Yahudi. Kan itu temanya. Islam itu nyolong kaidah pagan Quraisy, cium batu, Enggak urus. Sebelumnya nggak kayak begitu. Enggak urus. Temanya apakah Al-Qur'an? Dia ngurus ini tuh koin teman-teman. Menangis. 7 orang nangis. Yang kelakuannya mesinnya pada rusak semua mesinnya. Kau cuma cari koin aja ngapain gitu. Kalau saya cari koin, saya tinggal buka live sendiri kalau cuma koin. Paham? Kau cuma cari koin aja ngapain? Menangis kalian. Ada bom, ada ranting. Ayo bahas Al-Quran dulu, Suma. Mau nggak? Ayo, takut ya? Takut. Suma lari teman-teman. Teman-teman diam, biar aku bicara teman-teman. Ini sudah saya mau bahas Al-Quran versus Taurat. Apakah dua kitab ini untuk seluruh manusia? Itu udah ada waktunya, kau berani nggak? Ya udah, ayo. Apakah Al-Quran atau Taurat yang menjadi kitab untuk seluruh manusia? Oke, silakan. Silakan. Apakah Al-Quran atau Taurat kitab untuk seluruh umat manusia? Gini aja, kabar nyembah Muhammad itu nggak gimana? Mulai nangis. Gini. Kalau mau di antara Islam dan Kristen siapa yang penyembah mayat gitu aja? Nangis. Teman-teman gua ngomong bentar aja. Ayo, siapa penyembah mayat gitu aja? Muhammad, lu apa ngajukan biar gua ketik? Apakah Al-Quran atau Taurat? Ini temanya udah gua tulis, Bang Edis Nur Muhammad. Lu dari lu apa temanya gitu loh? Temanya apakah Taurat untuk Bang, saya bukan Nur Muhammad, Bang. Panjang-panjang dari Bang Edis kan Nur Muhammad yang mengajukan. Saya bukan Nur Muhammad, bukan. Saya bukan Nur Muhammad. Saya mengajukan tema. Saya mengajukan tema. Nangis. Di antara Islam dan Kristen siapa yang penyembah mayat? Nangis. Penyembah mayat. Mau nggak kayak gitu? Boleh, silakan. Oke. Ayo, gimana? Siapa penyembah mayat Islam atau Kristen? Ayo. Iya, boleh. Oke, silakan. Ingat ya, kalian tidak sanggup membahas tema. Kalian aja diskusi teman-teman. Saya nggak mampu suara mulut besarnya si Suma tolo-tolo nih, kolo-kolo. 7 orang loh di sini, Bom, 7 orang. Dan ini markas kalian. 7 orang, sorry. 7 serigala. 7 serigala. 5, 4, ya udah kalau memang nggak. Oh, anak onta. Oh, satu anak onta minum kicing onta ada di sini ya. Mana? Berani nggak Kibli? Di antara Islam dan Kristen sebenarnya siapa yang penyembah mayat? Iya, kan sudah saya iakan. Tadi diajukan Nur Muhammad dengan internalnya mereka. Kamu yang minta ya, kamu yang minta. Ternyata tidak berkenan menjelaskan yang namanya Nur Muhammad. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak berani Bang bahas Nur Muhammad, Bang. Nggak apa-apa. Carikan saya orang yang paham. Carikan saya orang yang paham tentang tasawuf dari kalian, baru kita bahas itu. Aduh, gimana sih? Temanya Bang Edis dan kau banyak alasan. Gimana? Oke, saya banyak alasan. Bang Musa, ini Islam kah atau Kristen kah yang penyembah mayat, yo? Iya, silakan. Berapa menit nih, Bang Juma, Bang Edis? Jadi kita udah sepakat ya, Bang Juma sama Bang Edis ya. Iya, sepakat. Tema ini. Mayat ya. Berapa menit ini?
Silakan Bang Musa. Tunggu. Tentukan waktu, kita butuhkan waktu berapa? Iya, berapa menit? Iya, berapa menit? Maksud saya gini, kita dialog berapa jam gitu? Ya, kalian lah. Ya bebas lah, ini kan antara Bang Edi sama Bang Juma. 1 jam aja cukup. Iya. Gimana? Tapi lebih enak gini Bang, lebih enak teman-teman gini. Satu jam. Kalau misalnya apa namanya 2 Muslim 2 Kristen gimana? Ya, betul. Satu aja gak usah nangis, Edis. Kamu yang nantang saya sendiri di sini. Ini kan 1 lawan 7 pun saya tidak akan. Enggak, saya biar nggak mengacuhkan yang lain gitu loh. Loh, artinya Anda tidak percaya diri dong. Gimana sih lo? Udah, kalaupun nggak apa-apa, kalaupun gitu terserah. Kalau kita berdua nggak masalah. Iya, Bang Juma. Ya udah, kalian 7 orang pun. Nih, ada Neplos datang, kamu bisa sama Neplos. Saya bisa sama 1 orang lagi nih. Cuma mau 1 lagi saya kasih Bang. Iya. Ada Allah, siapa lagi? Ya, Bang Kiamat aja udah. Tapi Saya sama Kiamat, kamu sama Neplos ya. boleh, tapi asal suaranya jangan seperti koloni kera yang lagi musim kawin, teriak-teriak begitu. Ya. Takut kali dia. Nah, si Kipli kan biasanya suaranya gede gitu loh. Sekarang saya udah pakai perangkat nih. Ini gimana? Setelah 10 kali lebih eksperimen akhirnya berhasil saya. Kenapa rupanya harus kau pakai kanal Gini suara gede nggak apa-apa ya. Sebentar, ini Rahmat doubling, diturunin dulu atau enggak dibenerin dulu deh Rahmat. Ntar naik lagi gitu, ditungguin kok. Doubling. Biar enak 2 lawan 2 Bang. Takut dia. Padahal saya bilang kalian bertujuh. Takut sama penyembah Muhammad kok takut. Enggak, Sensei. Langsung aja. Iya, Gak apa-apa 2 lawan 2, pasti saya serahkan waktunya ke Sensei. Iya, gak apa-apa, kita layani aja. Iya. Kalau 2 lawan 7 gimana deh? 5 menit bagi-bagi yo. Iya, Bang sebentar dong. Tapi sebelum mulai, saya cuma ingin mengingatkan agar pilihan diksi kata-katanya dijaga. Dijaga yang punya room ya. Jangan gara-gara kalian berdebat yang punya room 2 kali merah loh, palang 3 merah loh, 2 kali itu loh. yang harus diingatkan itu si Rati. Itu harus diingatkan. Jiwa-jiwa besar ya, untuk Arum juga lah, untuk semua. Saya kan cuma timer di sini. Soalnya dia tuh yang sering kayak begitu. Baru aja berapa menit. Udah. Nanti akan kelihatan baru 2 jam, 2 kali report. Yuk kita mulai 5 menit. Nanti belum apa-apa udah mulai. Nanti 5 menit dibagi 2 yuk. Sebentar, aku mau usul dong dari teman-teman, ada yang Muslim gitu, catat gitu dari pertanyaan dari jawaban dari pihak Kristen. Ada yang belum puas itu atau yang belum dijawab dicatat gitu ya. Begitu ya, pula nanti biar aku yang catat dari pihak Islam juga iya, kalau itu ada persoalan yang, teknis aja itu, persoalan teknis aja itu. Enggak, biar supaya enak gitu diskusinya ya. Jadi yang nonton itu kita bisa dapat belajar gitu di sini ya. Memangnya si Rati sama Edis mau diskusi? Ini mau berantem nih 2 orang ini. Bukan mau diskusi. Banyak ngomong, Neplos, kau jangan lari sebelum mulai. Kau jangan lari sebelum berperang. Gak usah banyak. Sekarang gini aja. Bisa Neplos sama Kipli suaranya kayak gitu. Neplos sama Kipli berdua, saya sama Kiamat. Ayo. Rati bisa nggak suaramu kayak laki? Kenapa suaramu kayak gitu kali? Muhammad itu lo ngisep burung cowok. Suaramu kayak gitu kayak mana ceritanya? Kamu mau saya tunjukin Muhammad ngisep burung cowok. Sekali laki-laki, sekali perempuan-perempuan lah. Muhammad itu ngisep burung cowok, mau. Udah, gini aja host. Host, minta tolong host kalau bisa 2 lawan 2. Neplos sama Ujul Kipli, saya sama Kiamat. Pakai waktu 5 menit. Kan udah nih. Gak usah 5 menit panjang kali, 5 menit 2 orang. Kau banyak kali aturan kau. Enggak, bukan 5 menit 2 orang. 5 menit itu 2 orang. Iya, udah. Ayo langsung. Berarti 5 menit bagi 2 ya, teman-teman ya. Waktu saya terbuang, Edis. Langsung. Siapakah penyembah mayat? Nah, itu temanya. Pingin tertawa tapi lupa nadanya, saya tertawa itu kayak mana. Sudah, ayo kita mulai. Yang tidak berkepentingan turun aja gitu. Iya Bang. Dimulai dari siapa nih Bang? Bang Juma kah atau dari Kiamat? Ya dari mereka dulu lah. Terserah. Kamu lah Dis. Dis, diatur dulu Dis, tembolokmu itu Dis terlalu berisik sekali. Ketika narasumber. Oh ya, saya sambil boleh saya sambil ini sepedaan ya. Bismillah.
Silakan, waktu dimulai Bang Musa. Berbicara waktu akan Gimana mulai. aku dulu? Ya. Oke, temanya Waktunya menarik ya. dipencet Bang, waktunya dipencet. Sebentar, masih Bang belum Musa. mulai. Biar mulai Bang Aku Edi. bukakan dulu kamera. Ketika narasumber mulai berbicara, waktu akan mulai. Silakan. Ya, silakan abangku Bang Edis. Si ini kemana itu? Ya banyak lah report banyak nih, banyak timbul. Lah. Apa itu? Kan Silakan udah Bang, nggak dibilang apa-apa. tadi Kok jaga kiamat mulut, jaga mulut. Tadi udah diingatkan Kiamat host. kenapa turun? Ya karena mulut Duluan. jaga. Bukannya kena ini Siapa ya, duluan? report ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sabar aja, teruskan aja Bang, nggak apa-apa. Oke, biar saya mulai ya, teman-teman diam dulu semua ya. Ya. Nunggu dia banyak akun juga kok. Ya silakan. Teman-teman diam dulu semua ya. Oke, baik, saya mulai ya. Jadi begini teman-teman, diskusi yang baik itu adalah kita harus mendefinisikan sesuatu itu sebelum kita mendiskusikan poinnya ya. Jadi pertama-tama begini, siapa yang menyembah mayat? Maka kita harus bicara dulu tentang definisi, apa itu menyembah, apa itu mayat. Ya, saya rasa kalau mayat kita sudah tidak ada lagi perlu perdiskusian. Mayat adalah seonggok jenazah gitu ya, yang dia tidak bisa lagi melihat, tidak lagi bisa mendengar, dan dia sudah tidak punya rasa lagi. Itu kita mayat. Saya rasa kita sudah clear masalah mayat ya. Nah, kemudian kita masalah menyembah nih. Karena kalau kita masalah menyembah, nanti kita debat kusir. Nah, kalau kita tuduh mereka menyembah batu, mereka itu nggak akan ngomong bahwa mereka nyembah batu, gitu loh. Jadi masalah menyembah ini memang perdebatan. Sebenarnya menyembah ini apa sih? Dalam kategori bagaimana sehingga sesuatu itu disebut menyembah? Karena sering sekali ya yang Kristen menuduh Kipli dan kawan-kawan menyembah batu, tapi mereka nggak mau ngaku. Nggak mau, saya nggak menyembah batu kan? Nah, jadi debat kusir. Nah, maka kita harus bicara dulu apa itu menyembah. Nah, menyembah, karena mereka nggak percaya definisi saya, maka saya harus mendefinisikan menyembah itu menurut kata Muhammad, nabinya Zulkifli dan Neplos. Nah, ada satu ayat di dalam Quran itu ya, di dalam At-Taubah 31. Bunyinya begini, mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Nah, menurut Muhammad bukan kata saya ya. Di dalam penjelasan dalam kitab Ibnu Katsir, dulu ada seorang bernama Adi bin Hatim gitu. Dia nanya sama Muhammad, "Kami nggak menyembah rahib-rahib kami kok," katanya gitu. Nah, terus kata Muhammad gini, "Oh, kamu menyembah dia dengan cara bagaimana? Dengan cara ketika kamu mentaati mereka itu tanpa batas. Misalnya, mereka menghalalkan menghalalkan contoh ya, menghalalkan berhala. Padahal Allah mengharamkan berhala. Nah, diikuti mereka itu menyembah menurut Muhammad. Nah, sekarang teman-teman, kalau kita lihat Quran sama hadis itu banyak sekali cakar-cakaran, ya. Misalnya Quran bilang jangan berdusta, tapi Muhammad bilang dalam hadis boleh berdusta dalam 3 hal. Nah, ini kan Muhammad tidak menghalalkan yang diharamkan Allah. Makanya menjadi penyembahan. Terus darah itu diharamkan di dalam Quran, itu tidak boleh kamu minum darah. Tapi pengikut Muhammad itu meminum darah Muhammad, dan kata Muhammad apa? Haram kamu disentuh api neraka gara-gara minum darah itu. Nah, jadi kalau kita menggunakan standarnya Muhammad, apakah di sini Muhammad tidak menghalalkan yang diharamkan Allah, dan dengan cara demikianlah kalian menyembah Muhammad? Silakan lanjut, Bang Kiamat. Boleh di-pause bentar? Biar aku diperbesar dulu. Aku mau tunjukin data. Pause. Host itu Kiamat diperbesar. Oke. Bentar ya, nih aku buka. Host itu Kiamat. Tes, udah kedengeran suaranya? Halo. Sudah. Udah Bang, silakan ya? Bang, silakan. Ya, jadi yang pertama tadi menarik ya, kita harus tahu dulu definisi dari menyembah. Jadi saya bawa, misalkan dalam surat 3 ayat 135, boleh di-pause bentar nggak? Biar karena butuh waktu nih internetnya. Iya. Nah, oke. Di sini dikatakan ya, dalam Al-Imran ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah
lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Ya, ingat ya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Jadi siapa yang bisa menghapus dosa, yang mengampuni dosa siapa? Allah. Ya, ini kita harus garis bawahi. Jadi kalau ada entitas yang bisa mengampuni dosa atau tidak mengampuni dosa, maka dia Allah. Nah, sekarang kita cek di dalam hadis. Boleh di-pause bentar? Di-pause bentar ya. Hadis Musa Tamat 504. Oke. Ini saya tunjukkan salah satu aja ya. Sebenarnya banyak. Hadis Musa Ahmad 11504. Di sini isnad sahih. Dikatakan siapa? Muhammad bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendak dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Ya. Jadi Muhammad punya kuasa untuk memasukkan orang ke dalam neraka kalau berdusta atas nama dia. Begitu juga tadi yang ditunjukkan, meminum darah Muhammad, kencing Muhammad, itu diharamkan masuk ke dalam neraka, artinya masuk dalam surga. Ya, terus boleh di-pause bentar? Kita tunjukkan di dalam hadis Musnad Ahmad 5464. Ini ya, Islam ya. Ini hadisnya isnad Hasan 5364. Katakan apa? Muhammad bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad, ini adalah batu hajar Aswad, akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Tadi di Al-Imran 135 katanya yang menghapus dosa itu Allah, ya, tidak ada yang selain Allah. Di sini dikatakan batu yang menghapus dosa. Nah, terus kalau nanti kita baca lagi di dalam hadis Muslim ya 2596, itu dikatakan malaikat itu yang kemudian membuat para wanita masuk ke dalam neraka karena menolak nikmat suami. Jadi malaikat punya kuasa untuk memasukkan ke dalam surga atau neraka. Dari sinilah sebetulnya terbukti kalau umat Islam itu mempunyai 4 ilah. Itu siapa? Allah, ada Muhammad, ada batu hajar Aswad, ada malaikat. Nah, seperti itu ya, silakan. Nanti saya lanjutin. Ngantuk. Bom kabur ya? Silakan Dinda Neplos disikat penyembah mayat ini. Ingat ya, kalian bawa data ini ya, kalian yang mau pegangan ya, Kristen dibawa. Ya, saya kayaknya singkat aja Sensei. Hanya meluruskan kebengkokan mata Edis dalam membaca surat Taubah 31, bahwa dia katakan ada tertulis dalam Al-Quran, mereka menjadikan orang-orang alim dan raib-raibnya sebagai Tuhan selain Allah. Baca kelanjutannya. Dan juga Al-Masih putra Maryam, artinya ternyata ada yang menuhankan Isa. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Allah SWT. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ini sudah jelas di kalimat akhir, tapi ditutupi oleh si Edis, dan itu trik lama, trik sulap, jurus ninja basi yang diulang-ulang. Bahwa di situ ada tertulis, padahal tidak ada Tuhan selain Dia. Satu, itu singkat aja untuk Edis. Untuk si Rati, bahwa sudah jelas di dalam hadis riwayat Muslim yang saya ingat nomor 2816 sudah ada di situ tertulis jelas. Bahkan jangankan menghapus dosa, bukan amalan yang memasukkan orang ke dalam surga, melainkan rahmat Allah Ta'ala. Sudah jelas ya. Itu apalagi tadi? Yang mana lagi nih? Ini satu-satu lagi dijawab. Oh, Sensei aja dulu. Silakan Sensei. Singkat-singkat aja. Oke. Ya, saya langsung baca ayat saja ya. Data bahwa Kristen itu menyembah mayat. Markus 15:46. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus. 1. Lukas 17:37. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkemuruan burung nasar." Mayat Yesus. Lukas 23:52. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ini apa ini mayat Yesus? Yesus Tuhan. Lukas 23 nomor 55. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus
Kubur bagaimana mayatnya dibaringkan. Lukas 24 nomor 3. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Yang gatal kaki, yang kugaruk kepala, kayak mana ini? Lalu di dalam kitab saudara diterangkan 2 Korintus 1 nomor 3. Terpujilah Theos, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang menyembah tadi? Yesus Kristen. Yesus itu apa? Mayat. Iya. Oh keren. Yohanes 19:40. Mereka mengambil mayat Yesus. Oh my God. Yohanes 19:42. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Tuhan Yesus. Yohanes 20 nomor 12. Dan tampaklah oleh dia 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lainnya di sebelah kaki di tempat mayat Tuhan Yesus. Oh my God. Yang nyembah mayat tadi siapa ya? Jadi ketika saudara mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi kami itu manusia. Dia manusia. Dan kami tidak mempertuhankan dia. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yursaqun. Pelajari ya ayat itu, data itu, ya. Lalu kemudian ada puluhan ratusan ayat di dalam Bible yang mengatakan kita harus menyembah, Kristen harus menyembah Yesus. Yesus yang dinyatakan di dalam kitab saudara sendiri adalah mayat. Gimana ini Edis? Terbukti secara data kau menyembah mayat. Terkait dengan pengampunan dosa, dengan yang mengampuni dosa hanyalah Allah. Saya katakan kepada saudara, kami umat Islam ketika memaafkan orang lain, maka dosa orang lain itu terampuni. Ketika mereka menyakiti kami memaafkan mereka. Mereka kemudian dosanya kepada kami itu diampuni. Siapa yang mengampuni? Allah, melalui perantaraan kami yang memaafkan kesalahan mereka. Itu diterangkan oleh Yesus di dalam Yohanes 20:23. Jadi antara ajaran Yesus dan Islam itu sama. Ini Kristen yang berbeda nih. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah mayat, Kristen mengajarkan menyembah mayat. Yohanes 20:23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang lain, dosanya diampuni. Ayo penyembah mayat, semangat. Oke, diskusinya udah berlanjut ya. Cuma biar mengerucut teman-teman, gimana kalau diskusinya itu saling menanggapi apa yang disampaikan nih. Tadi kan kayaknya miskomunikasi ya antara yang disampaikan. Tadi Bang Kiamat sama ini ya. Fokus ke tema, Bung. Fokus ke tema. Kenapa temanya judulnya dihapuskan? Kenapa? Malu? Kan data dilampirkan mengganggu. Gimana sih? Dituliskan ini ya Pak Pendeta. Pak Pendeta tampilkan judulnya penyembah mayat gitu. Silakan. Itu kan ada share data. Jadi penonton tuh tak terhalang dengan temanya, makanya disingkir. Gimana? Tetap konsisten kok. 1, 2, 3. Suara saya terdengar teman-teman? Dengar. Dengar Bang, dengar. Iya, bisa dilanjutkan? Gas Bang, gas. Ya bisa lah Edis. Wah. Baik ya. Okay. Jadi begini ya. Jadi tadi karena cuma 25 menit ya, saya lanjutkan lagi. Jadi gini teman-teman. Kita ketahui ya, saya tanggapi tadi tuduhannya ya. Kita ketahui bahwa Yesus itu bangkit begitu loh. Seandainya Yesus sampai detik ini masih di kuburan seperti Muhammad, maka kita menjadi penyembah mayat, gitu loh. Kenapa? Karena sampai detik ini tidak bangkit-bangkit. Tetapi sayangnya Tuhan Yesus bangkit, gitu loh. Makanya gagallah tuduhan bahwa orang Kristen itu penyembah mayat, gitu. Bahkan orang Kristen itu adalah penyembah Tuhan yang hidup, begitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, nggak tahu kenapa Neplos kok nggak naik-naik kelas ya. Yang kita bahas di sini Neplos adalah penyembahan gitu loh. Apakah kalian itu menyembah Muhammad? Kan Muhammad sudah bikin kriteria. Apa sih menyembah itu? Apa sih menuhankan itu? Menurut Muhammad, ketika kamu mematuhi sesuatu secara berlebihan tanpa batas,
sekalipun misalnya Allah mengharamkan tapi dihalalkan oleh dia dan kamu turuti, itu adalah penyembahan menurut kriteria Muhammad sendiri. Nah, kamu harus tahu Neplos, di dalam Al-Quran ada satu ayat berbunyi begini, jangan kalian konsumsi darah. Tidak boleh darah itu dikonsumsi. Tetapi pengikut Muhammad meminum darahnya Muhammad diminum. Dan ketika darah Muhammad diminum, apa kata para pengikutnya? Apa kata Muhammad? Haram tubuhmu disentuh api neraka. Muhammad menentukan orang haram disentuh api neraka. Itu loh. Makanya Neplos kalau pakai standarnya Muhammad, Muhammad di situ sudah menghalalkan apa yang diharamkan Al-Quran. Berarti pengikut Muhammad itu jatuh-jatuhnya menyembah Muhammad dan Muhammad sudah meninggal. Kalian yang nerusin itu. Nah, bisa di ini pause dulu, teman-teman, di pause dulu. Saya mau menunjukkan sesuatu, di pause dulu waktunya, teman-teman. Mana timernya? Ini. Di pause dulu sebentar ya. Saya mau tunjukkan dulu. Di sini ada sebuah hadis ya, hadis. Saya buka dulu kamera saya sebentar, sabar. Saya buka dulu kamera saya. Ya. Bisa diperbesar ya, ini. Ini ada sebuah hadis di sini. Ya. Ini bisa dijalankan lagi waktunya ya. Ini di sini ada sebuah riwayat begini, bahwa Muhammad itu meninggal, ya, kemudian Umar bin Khattab itu terasa tidak terima ini, bahwa Muhammad itu meninggal. Nah, kemudian Abu Bakar menyadarkan Umar bin Khattab. Kemudian apa Abu Bakar ngomong gini, nih, ya, whoever, ya, worship Muhammad, then Muhammad is dead, ya. Siapapun yang menyembah nih, saya besarin ya. Aduh, nih. Siapapun ya, whoever worship Muhammad, Muhammad is dead. Siapapun yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Ini Abu Bakar ngomong ini kepada orang-orang. Siapapun nih, ya, yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah meninggal. Nah, saya lanjutkan ke Kiamat. Silakan Bang Kiamat. Bentar. Di pause dulu. Waduh, ini agak ini ya. Bro, boleh diperbesar dulu. Kayaknya aku kalau bikin data tertentu faktual gitu. Ini ya. Jadi sebetulnya begini, sebenarnya banyak data yang bisa ditunjukin bahwa Yesus itu bangkit. Contoh ya, ini saya ada jurnal pembuktian kebangkitan Yesus, bukan halusinasi. Ini dari jurnal. Yang ini banyak dari kubur kosong dan seterusnya, ya. Dan saya ini ya akan fokus karena tadi sudah dijelaskan, bahkan nanti dikatakan disaksikan oleh 500 orang. Nah, kalau Muhammad gimana? Di dalam dari 83, di sini dikatakan gini, Muhammad wafat pada hari Senin, namun jasad beliau belum juga dimakamkan pada hari itu, malamnya dan esok harinya, jadi 3 hari. Hari Senin Muhammad meninggal, barulah malam Rabunya dikubur. Nah, kalau Anda lihat di bawah, ya kemudian diceritakan apa? Sesungguh Rasulullah Muhammad telah meninggal dunia. Jadi orang-orang belum percaya Muhammad betul-betul meninggal sampai 3 hari. Karena beliau adalah manusia biasa. Dan beliau berubah sebagaimana berubahnya manusia loh. Kalau manusia itu kalau meninggal itu berubahnya apa sih? Ya busuk. Muhammad itu busuk. Bau bangkai, tahu? Jadi Muhammad itu bau busuk, bau mayat. Makanya di sini dikatakan berubah sebagaimana berubahnya manusia. Jadi jangan lagi kau mengatakan Muhammad itu tetap wangi apa? Wangi mayat. Gimana sih ini Islam? Penyembah mayat itu kalian. Surah 4 ayat 80 dikatakan, mentaati Muhammad, mentaati Allah. Bagaimana ceritanya ada manusia yang kelakuannya belangsakan, disetarakan ketaatannya dengan Tuhan. Loh, kalau kamu kemudian di dalam hadis Sahih Ibnu Hibban nomor 17, kalau kamu membantah sunnahnya Muhammad, ajarannya Muhammad, maka kamu akan otomatis masuk neraka. Siapa yang bisa menentukan surga dan neraka? Yaitu yang ditaatin setara dengan Tuhan itu. Jadi penyembah mayat siapa? Isham. Tuh, silakan Dek dijawab.
Dadak bisu dia kayaknya. Oke. Ya, di dalam kitab saudara diterangkan ginomai memetes katos kago Kristus. Jadilah teladanku. Katos kago Kristus sebagaimana saya juga adalah Kristus. Kalian harus taat kepada Paulus. Taat kepada Paulus berarti taat menyembah kepada Paulus gitu maksudnya. Jadi ketika Anda taat meneladani Paulus, Anda berarti menuhankan Paulus gitu. Jadi Anda menuhankan mayat gitu. Udah mayat Yesus disembah, Paulus lagi disembah juga. Gimana kalian ini? Hah? Itu tuh kitabmu tuh yang mengatakan itu. 1 Korintus 11 nomor 1. Kamu harus taat kepada Paulus. Berarti mentaati Paulus, menuhankan Paulus gitu. Berarti bocor juga mesinnya. Nah sekarang ketika saudara membawa darasi, Al-Quran sudah menyatakan perintah Rasulullah itu datang. Allah menyatakan kepada beliau agar manusia itu hanya menyembah kepada Allah saja yang di langit dan mengimani beliau sebagai utusan yang adalah manusia. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia hanya utusan Allah dan penutup para nabi. Dia manusia. Kamu terangkan tadi, dia mati. Ya memang dia manusia. Memang dia manusia. Makanya kami tidak nyembah. Kami tidak mempertuhankan dirinya. Berbeda dengan kalian. Yesus itu kalian tuhankan. Mau Anda katakan dia hidup, justru mayat ini hidup untuk dituhankan oleh kalian. Mau data, mau dalil, mau dalil, mau data. Roma 14:9. Catat. Sebab untuk itulah Yesus menjadi mayat dan hidup kembali, supaya Yesus menjadi Tuhan. Saya ulang. Sebab itulah Yesus apotesko. Apotesko itu artinya mati. Mati artinya mayat. Oke? Menjadi mayat dan hidup kembali supaya di sini penekanannya dalam bahasa Yunani hina. Hina itu artinya untuk, sehingga, agar, supaya dia menjadi Tuhan bagi Rati dan Edis. Jadi dia mayat, supaya dia menjadi Tuhan, mayat ini dihidupkan kembali. Wow, keren. Lalu kemudian di dalam Kisah Apostolos 2 nomor 36. Pegangan ya, pegangan. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus disalibkan untuk apa? Untuk menjadi mayat. Setelah menjadi mayat, dia dihidupkan kembali untuk apa? Untuk menjadi Tuhan bagi Mbak Rati. Iya, ketika saya belum minta ampun kepada Tuhan.